topik yang lagi hangat saat ini, yaitu memberantas atau berantas mafia tanah. Mafia tanah di Indonesia ini tentu dengan luas areal yang besar ya, tanah dan negara yang lagi berkembang. Jadi merupakan tanah ini menjadi persoalan, sehingga muncul yang dikatakan di tema kita hari ini, yaitu memberantas mafia tanah. Dan untuk hal ini saya sudah mengundang seorang narasumber ya untuk bincang-bincang. Kita akan melihat mungkin aspek lebih dari aspek ekonominya. Kita akan sentil hukum, tapi lebih dalam kita akan melihat bagaimana sih mafia tanah ini bisa mengganggu investasi, bisa mengganggu ya boleh dikata perekonomian di suatu daerah, terutama di Sulawesi Utara tentunya. Dan untuk itu saya akan saya sudah mengundang dan akan meminta untuk berbincang-bincang ya. Tapi sebelum itu saya berikan kesempatan kepada Bung Andreas yang sudah saya undang untuk memperkenalkan diri seperti biasa, kemudian kita bincang-bincang. Silakan, Bung Andreas. Halo para penggemar setia Tribun Bagudapa, saya Andreas, peneliti di Rumah Nusantara. Saya kira itu karena sesi sebelumnya sudah banyak perkenalan Bung Aswin ya. Ya. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung mengajak Bung Andreas Sabawa ya, yang merupakan peneliti di Rumah Nusantara, untuk kita bincang-bincang terkait dengan mafia tanah. Bung Andreas, sebelum kita bicara soal Sulut, ini di media nasional kita lihat ya, menteri yang baru Pak Pak Yadi Haryanto ya, sedang fokus untuk bagaimana persoalan tanah, termasuk adanya yang dikatakan mafia tanah. Bagaimana soal ini kalau Bung Andreas melihat ya? Oke, kalau dari segi tataran ekonomi, tanah itu sumber atau faktor ekonomi yang utama. Ya. Jadi di luar itu baru hitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Modal, entrepreneur, tenaga kerja. Tapi faktor utama adalah tanah. Kenapa adanya mafia tanah? Karena tanah itu fix, jadi tidak bertambah, tidak berkurang. Kebutuhan manusia selalu bertambah. Tetapi tanah ukurannya selalu begitu. Nah, ambil contoh begini nih. Cuma harga terus naik, Harga terus naik. Luas wilayah Sulawesi Utara, sekitar ya, nggak apa persisnya, sekitar 13.000 kilometer, jumlah penduduk 2,6 juta. Artinya apa? Kalau orang bicara kependudukan, demografi, kepadatan penduduk Sulawesi Utara ini per kilometernya sekitar 1,9 atau 190-an. Tapi ketika orang bicara bukan kepadatan, faktor pembaginya dibalik. Jadi luas wilayah dibagi jumlah penduduk, per orang ini dapatnya bagian tanah ini cuma 5 meter. Ya, cuma 5 meter. Dibagi dengan daratan ya, dengan daratan. Jadi satu orang ini mendapatkan hak bagian cuma 5 meter. Artinya apa? Dengan jumlah keadaan yang sekarang ini tuh orang tidak luas. 5 meter itu so hitung tuh. Gunung, bukit, danau dan lain sebagainya yang tidak bisa ditinggali. Ya. Nah itu. Nah, oleh karena itu saya katakan motif mafia adalah murni motif bisnis. Ya, artinya apa? Cerita hukum saya tidak bisa, tapi saya akan cerita ekonomi. Artinya mereka sesuai dengan prinsip ekonomi mendapatkan atau mencurahkan modal sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang maksimal ya. Karena sumber dayanya yang terbatas itu, makanya dia bisa mainkan gitu.
Kira-kira Artinya begitu Mas. dia mau mengeruk keuntungan yang tentu yang besar dari Ya, bisnis ini ya. ya betul. Bisnis ini ya, dengan dan ini dikatakan kenapa mafia ini semacam kelompok tertentu membuat kelompok karena dia sistem ini kan jejaringnya dia tidak mungkin bergerak sendiri Ya, sehingga dan dikatakan bahwa mafia tanah ini mereka selain tidak bergerak sendiri atau berkelompok, mereka juga ya ini kalau dari aspek hukum dia pasti melibatkan oknum pertanahan, Balai Pertanahan Nasional, Balai Pertanahan Nasional ya. Itu juga yang Tribuners yang kita lihat ya di berita-berita kemarin, di berita-berita sampai hari ini bagaimana di Badan Pertanahan ini ternyata ada sertifikat-sertifikat tanah yang sudah selesai demikian lama tapi belum diberikan kepada pemilik. Karena memang yang mengurus ini biasanya kan orang sudah mengetahui bahwa mengurus sertifikat tanah tidak mudah, apalagi kalau dia ratusan hektar, tentu tidak mudah dan tidak akan hanya diserahkan begitu saja ya. Atau katakanlah kalaupun bukan hak milik, ada hak guna usaha, ada sertifikat hak guna usaha. Itu tentu karena berhadapan dengan negara, pemikiran ke negara tentu pengurusannya tidak mudah, sangat ribet sehingga kadang-kadang bertahun-tahun. Tapi kalau kita lihat di aspek ekonomi sebenarnya ini tanah yang demikian ini baik dia hak guna usaha, hak pakai maupun hak kepemilikan ini itu sebenarnya memang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dia berhak apapun itu ya. Tapi tadi yang Bung Andreas katakan karena dia sudah masuk di aspek bisnis maka ada kelompok tertentu yang tentu ingin memainkan atau karena mereka memang mainnya di situ, bisnisnya di tanah. Saya ingin bertanya ke Bung Andreas, kalau kita melihat dari aspek ini ya, aspek bisnisnya, gimana sejauh mana mafia tanah ini mengganggu akan investasi? Jadi kan gini, misalnya ada sekelompok pengusaha atau katakanlah investor yang mau bangun hotel di sini, tapi tanah di sini yang NJOP-nya misalnya hanya sekian per meter, tapi kan ketika dikuasai oleh sekelompok mafia tanah dia menjadi berapa kali lipat dari nilai jual objek NJOP itu kan yang sering terjadi ya, dan itu mungkin gimana, apakah itu cukup mengganggu atau biasa saja gimana? Justru inilah salah satu kelemahan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Utara khususnya. Mafia ini bekerja sindikat, artinya multi lah, dari birokrasi, Ada pejabat ya birokrasi ceritanya termasuk institusi, ya baru penegak hukum, ya baru juga para broker, ya dan juga pemilik modal. Ya. Nah, mainnya di situ. Apa yang dikerjakan seperti kita cerita awal, motivasi bisnis. Motivasi bisnis itu tentunya keuntungan ya. Ya, bisa juga seperti Bung Aswin katakan tadi, ketika dia mengetahui sebuah master plan atau rencana pembangunan, disitulah dia bergerak menguasai baik dengan cara halus maupun cara kasar untuk mendapatkan tanah seputar lokasi sesuai rencana gitu. Terus yang kedua yang ingin kita sampaikan bahwa masalah ini dari segi hukum pemerintah kan sudah bentuk tim Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan lain sebagainya. Artinya negara menganggap kasus ini serius. Serius, betul. Karena memang yang dihadapin juga kalau bahasa tidak main-main ya. Kalau bahasa sekarang oligarki itu Ya. seputaran di situ. Nah,
dalam aspek ekonomi yang lebih luas, dikatakan Indonesia tidak sanggup atau tidak bisa kompetitif. Salah satu faktornya adalah urusan tanah ini. Di negara lain, contoh sekarang, Vietnam. Negara semua fasilitasi. Konsensi-konsensi dengan cepat mereka selesaikan. Nah, orang di sini di Indonesia sangat lambat. Bahkan rencananya sudah terjadi, pembangunannya sudah terjadi, akses jalan tidak selesai-selesai. Karena apa? Ya seperti Bung Aswin katakan, mereka menjual dengan harga di luar jangkauan. Artinya jauh lebih tinggi dari NJOP yang ditetapkan. Makanya ketika pemerintah akan eksekusi, duitnya tidak sampai. Karena anggaran itu ditentukan dari NJOP itu. Gitu loh. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, investasi terutama investasi asing akan susah masuk. Karena terbentur dengan faktor sumber daya tanah yang terbatas dan susah begitu. Kira-kira seperti itu. Ini menarik ya, menariknya karena apa? Karena di negara kita, negara yang berkembang, seharusnya memang birokrasi termasuk tanah, bisnis tanah sebenarnya harus dipermudah. Artinya mudah, saya maksud adalah suatu kewajaran ya, diberikan suatu hal yang wajar. Jangan dikatakan bahwa apalagi investasi dari luar misalnya kemudian dipersulit, tanahnya yang dikuasai kelompok tertentu, tentu ini akan menghilangkan keinginan dari investor untuk memilih, untuk berinvestasi di Sulut misalnya ya, untuk ini ya. Bung Andreas, sejauh ini Bung Andreas melihat kalau tadi saya sentil ya di tingkat nasional, Pak Menteri, sudah melakukan operasi ke BPN dan ternyata memang ada beberapa sertifikat tanah yang sudah lama dan belum diberikan. Tidak tahu penyebabnya apa. Apakah karena alamatnya tidak diketahui atau memang ini dikerjakan oleh ya katakanlah memang mafia tanah sehingga tidak mudah. Sudah selesai tapi untuk mengambilnya sulit. Itu di Jakarta ya, dan ini tentu memang tidak mudah, dan mungkin sebelum Pak Menteri yang baru saat ini yang memang baru ya, Pak mantan Panglima sudah membentuk Satgas Mafia Tanah, sehingga ini dianggap kasus yang serius dan mungkin sudah dianggap bahwa tidak mudah selesai sehingga sudah dibentuk tim khusus. Di Sulut ini seperti kita ketahui bersama ada banyak investasi yang sebenarnya menjadi peluang kita. Ada destinasi wisata di Likupang karena kita masuk prioritas ya, destinasi pariwisata super prioritas. Kemudian areal Bunaken yang saya dengar juga persoalan tanahnya sudah agak mengganggu di daerah wisata. Dan ini secara keseluruhan di Sulut juga saya kira dengan berkembangnya perekonomian, pemerintah menjadikan beberapa daerah sebagai destinasi wisata, tentu harga tanah akan mahal. Dan itu sudah terasa, mulai mahal, mulai kesulitan. Nah, Bung Andreas melihat gimana ini dengan keberadaan kita yang mulai investasi. Harusnya apa yang kita lakukan sehingga tanah-tanah tidak dikuasai oleh mafia tanah dan menyebabkan tanah menjadi mahal di Sulut. Nah itu Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani mengatakan keluarga muda Indonesia ini akan kesulitan untuk mendapatkan rumah. Nah, artinya apa? Faktor penting daripada sebuah rumah adalah tentunya tanah. Ya. Di samping suku bunga bank dan lain sebagainya.
Tapi tanah faktor utama. Ketika tanah mahal, berkorelasi terhadap harga jual tanah. Hubungannya dengan pertanyaan Bung Aswin adalah bagaimana supaya harga tanah boleh pada tataran yang sewajarnya. Wajar ya. Ya, sewajarnya. Nah, kalau harga tataran tanah itu wajar, maka mafia tidak akan mendapatkan keuntungan. Toh? Betul, betul. Mereka mau suka, tanah jadi mahal. Bahkan di luar kewajaran. Makanya sampai sekarang pun orang ya, mendengar tol dipalang dan lain sebagainya. Tidak boleh jalan karena ganti rugi belum selesai dan lain sebagainya. Padahal sudah jadi jalan gitu loh. Istilahnya yang bermain di situ atau di belakang mereka, itulah yang disebut sindikat bermainnya. Bahkan tanah-tanah sekarang perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya, yang harusnya tidak bisa dikuasai secara individu, secara berlebihan, tetapi individu sudah bermain semua. Ya. Sudah memiliki atas nama orang lain lah, ABCD dipecah-pecah. Tapi itu semua bagian merupakan kategori mafia tanah gitu loh. Nah, menyinggung soal menteri baru yang mudah-mudahan kedepannya jadi lebih bagus karena yang sekarang duduk adalah bekas panglima. Ya, betul. Tentunya dari segi ketegasan dan lain sebagainya dia sanggup melakukan toh. Betul. Dibanding orang yang tidak berpengalaman di situ begitu. Nah, punya harapan besar lah agar supaya apa? Karena memang ini bom waktu. Dalam jangka waktu efek panjang, tanah-tanah yang apalagi yang mempunyai hak guna usaha tetapi tidak segera direalisasi usahanya, jadi lahan mangkrak, tidak produktif. Yang seharusnya bisa produktif, rakyat bisa boleh menggarap, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Tapi karena sudah pemilik modal besar, mereka ternak sapi tidak boleh masuk. Nanam ubi tidak boleh. Nah, ini yang akan membawa efek secara jangka panjang ini bom waktu. Suatu ketika, someday, sometime, ketika mereka sudah tidak punya apa-apa, mereka akan berontak. Kalau tidak atur dengan baik ya. Ya, betul. Nah, begitu. Ambil salah satu contoh Bu Aswin, skala nasional. Yang baru-baru ini baru heboh adalah minyak goreng. Pengusaha ini lahannya konsesi. Diberikan oleh pemerintah. Ratusan hektar. Ya. Tapi pertanyaannya, ketika harga minyak itu melambung tinggi, apakah mereka ada perhatian ke rakyat? Saya pikir tidak ada. Ya. Motivasinya cuman mengeruk keuntungan. Buktinya pemerintah aja kesulitan ya. Ya, pemerintah kesulitan. Sampai ada yang ditangkap mafia minyak goreng lagi, ya kan? Gitu loh. Artinya selama ini, kalau menurut saya ya, terlalu banyak hal yang pemerintah meninabobokan mafia-mafia tersebut dengan dalih investasi. Tapi ketika rakyat memerlukan, mereka tidak ada perhatian. Nah, itulah yang kategori 2,5% dari penduduk Indonesia yang menguasai 90% Keuangan. keuangan negara. Keuangan negara ya. Nah, ini yang dulu disebut konglomerat. Ya, konglomerat. Kalau sekarang istilah kerennya kok disparitas ekonomi. Artinya 2,5% kelompok ini mereka itu yang kuasai seluruh ekonomi ya. Ekonomi Indonesia gitu loh. Larinya ujungnya juga konteks hubungannya ke tanah juga. Ke tanah ya. Karena substansinya kan menjalankan usaha, modal dasarnya pasti di tanah. Tanah ini ya. Ini menarik ya, bahwa tanah seperti dikatakan di awal pembicaraan kita, Bung Andreas Sambawa sudah mengatakan bahwa kenapa sebenarnya tanah menjadi persoalan. Karena sesungguhnya ya, contoh di Sulut dikatakan, kalau dihitung di keseluruhan, kalau dilihat dari jumlah penduduk,
dengan luas wilayah kita, luas keberadaan tanah kita sebenarnya setiap orang saat ini hanya memperoleh 5 meter ya. 5 meter. Artinya nggak apa? Kita di Sulawesi Utara yang kelihatan sebenarnya masih tanahnya masih luas-luas ya sebenarnya. Sebenarnya akan menuju ke kesulitan tanah ke depan. Kesulitan artinya manusia yang ada di Sulawesi Utara akan menuju ke kesulitan, sehingga hal-hal inilah yang membuat maka ada kelompok tertentu yang membuat semacam kelompok yang mengalihkan bisnis di tanah ini karena mereka melihat ini adalah prospek. Tanah ini tidak mungkin akan sampai kapanpun tidak akan turun harganya. Dia akan terus bergerak naik karena jumlah penduduknya secara normatif jumlah penduduknya akan semakin banyak ya, sehingga kebutuhan terhadap tanah semakin banyak. Sedangkan tanah dia tetap tidak mengecil, tidak luasnya tetap, hanya masyarakat yang bertambah. Sehingga boleh dikata setiap hari sebenarnya, setiap tahun sebenarnya tanah ini dia pasti naik. Sehingga untuk memainkan itu sangat mudah, dan ini yang dilakukan oleh yang kita sebut di istilah ini adalah mafia tanah. Tapi memang Tribuners yang dimaksud oleh mafia tanah di bincang-bincang ini ya, dan yang dikatakan sudah Pak Menteri Hadi Cahyanto yang melihat ini adalah sebenarnya kelompok bisnis usaha atau sekelompok orang tertentu yang mau menguasai tanah. Misalnya menguasai tanah yang dia tahu areal ini adalah tanah-tanah jalur industri, kemudian atau jalur-jalur yang dianggap strategis, kemudian setelah mereka menguasai, mereka menjualnya dengan harga yang tidak wajar, harga yang tinggi, atau bahkan mereka sengaja menahan tanah. Jadi ada suatu kelompok usaha yang memang sengaja menahan tanah dengan maksud ya bisa saja menghambat agar supaya tidak ada investasi di situ atau ada pembangunan di situ. Ini yang tentu berbahaya, Bung Andreas. Misalnya kalau ada sekelompok orang yang menguasai tanah, kemudian dia sengaja menghadang kelompok usaha yang lain hanya karena mereka menginginkan ya mereka yang berkuasa, sehingga ya itu saya kira sangat mengganggu akan investasi. Apalagi seperti yang saya katakan, kita ini kan disulut sebenarnya lagi investasi lah, ada ini jadi areal investasi dengan destinasi pariwisata super prioritas di Likupang itu akan berimbas ke semua. Gimana Bung Andreas melihat ini? Ya, ancaman ke depan kan ini kan? Ya, kita rakyat Indonesia itu ada pasal Undang-Undang Dasar kita, yaitu di pasal 33, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Artinya apa? Segala bentuk ketika negara panggil, orang harus menerima. Nah, Bung Aswin tadi singgung nih, sekelompok menolak dalih mereka kuasai. Nah, itu kan terjadi saat ini, di mana masyarakat dihasut untuk menolak A, menolak B, toh dengan dalih A, B juga. Nah, itu bagian dari pekerjaan mafia, menolak kebaikan. Contoh nih, tadi singgung Likupang, sampai sekarang jalan akses sulit. Likupang bandara belum selesai. Padahal anggaran sudah ada, kan begitu. Kalau cepat kan negara panggil, kepentingan bersama, mari. Kalau ikut sesuai bunyi pasal, tapi yang bermain kan sudah. Bahkan ada yang sudah dan mungkin orang yang kuat artinya punya power kelompok ini, sehingga tidak mudah untuk di negara pun kesulitan untuk menggerakkan secara cepat. Nah, kalau gampang kan tidak dibentuk satgas. Iya. Kalau dibentuk satgas kan berarti kesulitan sudah juga negara kesulitan. ini ya.
Dan memang dia perlu power khusus untuk ini ya. dan memang sulit karena permainannya semua ranah mereka bermainkan. Menguasai oknum-oknum yang ada di Badan Pertahanan Ya. Nasional, oknum penegak hukum yang membackup ya, oknum ya, kita bicara Oknum. oknum ini ya. Bahkan bisa jadi oknum-oknum lain di pemerintahan ya. Ya. Oknum-oknum pemerintahan. Nah, ini artinya kita bicara ini sebenarnya udah rahasia umum kan? Rahasia umum. Udah rahasia umum. Orang udah banyak tahu. Dan bermainnya memang begitu. Kalau dia bermain sendiri pasti tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu disebut mafia. Mafia. Karena ada pemodalnya, Ya. ada pemodalnya, ada yang backing ya, Ya, backupnya, ada orang pertanahan Ada sendiri, brokernya oknum juga, ya, broker ya, mencari-cari. Iya, iya, iya. Dan lain sebagainya. Dan ini memang biasa terjadi di bisnis properti, ya, bisnis properti, kemudian di daerah-daerah misalnya jalur pariwisata atau jalur ekonomi. Ini semua yang sering terjadi areal-areal ini yang konon saya dengar banyak kan sekarang paling banyak di anggota DPR RI itu ada sekian persen, kalau tidak salah 53 atau berapa persen itu pengusaha. Konon pengusaha ini, para pengusaha-pengusaha ingin masuk di dewan sebenarnya karena dia ingin mengetahui lebih dahulu bahwa program-program mana sih di suatu daerah ada program, ada investasinya. Nah, katanya setelah mereka mengetahui ya mereka mungkin lebih dulu membeli tanahnya di areal situ. Nah, hal-hal ini yang ini kasus yang berkembang di masyarakat yang tentu perlu di clearance juga ya, diberi penjelasan ya bahwa misalnya apa benar memang begitu. Nah, tentu kita juga harus melihat sehingga orang tidak berpikir bahwa oh ya untuk menjadi wakil rakyat memang dikuasai oleh pengusaha dengan maksud untuk menguasai lebih dulu tanah-tanah strategis yang menjadi areal pembangunan atau tanah-tanah strategis yang nantinya memang ada investasi dari kelompok usaha yang besar. Ya. Kira-kira gimana kalau menurut pandangan Ya. Bung Andreas? Saya orang ekonomi. Ya, Tapi ya, ya. sekarang ini banyak juga semua dihalalkan demi investasi. Ya, ya, ya. Artinya urusan tanah, urusan perizinan dan lain sebagainya itu lu harus tunduk. Ini investasi. Ya, ya. Jangan lu menolak investasi. Maksud saya begini nih. Di balik menghalalkan segala cara dengan dalih investasi, itulah mafia bekerja. Bekerja ya, ya. Jadi jangan salah. Orang rakyat harus jeli nih. Jeli, ya, ya, ya. Apakah benar memang investasi atau kepentingan kelompok tertentu? tertentu. Ya, ya. Begitu. Nah, oleh karena itu kita bukan orang hukum, tapi saya akan setujui bahwa hukum itu harus ditegakkan setegak-tegaknya. Kalau aturan kepemilikan perorangan sekian-sekian harus clear seperti itu. Jangan dibolak-balik. Ya, ya, ya. Ya kan gitu. Terus yang kedua, tanah ini seperti Maltes bilang, kepadatan penduduk atau bertambahnya penduduk tuh seperti deret hitung. Deret Tapi itu. bertambahnya pangan itu Deret ukur. hitung. Ya. Toh, artinya apa? Kebutuhan pangan kita ini juga harus dijaga. Ya. Jangan sampai lahan-lahan pertanian itu Beralih ke properti semua. properti atau beralih apa ya kalau di Jawa pabrik kali Pabrik ya. ya. Kalau di sini paling perumahan atau rumah makan Rumah makan ya. dan lain sebagainya. Untuk tanam padi, milu dan ini pangan misalnya, hilang. Hilang. Nah itu juga salah Ancaman ya. ancaman juga untuk kelangsungan hidup kita semua. Jadi ketika lahan tidak bertambah, tetapi beralih fungsi penggunaan itu juga masalah buat kita. Dari segi ekonomi berdampak sekali. Artinya sejak saat ini ya pemerintah harus menjaga keseimbangan juga ya. Betul. Menjaga keseimbangan akan fungsi tanah saya kira. Fungsi tanah kan sebenarnya di
Kalau kita lihat di apa itu ruang-ruang ini kan sudah ada aturannya, misalnya ini areal pariwisata, ini areal untuk misalnya untuk pembangunan pemukiman. Sebenarnya kan sudah untuk tata ruang yang baik ya Yang di baik. suatu daerah ya. Ada, saya kira kita pemerintah harus memang menata seperti demikian. Ya. Harus menata, dan itu sertifikat hak guna usaha yang banyak dikeluarkan tetapi tanahnya tidak digunakan usaha harus diberi sanksi. Sanksi ya, ya. Dan harus Diperingatkan. dilihat juga di hak Ya. guna usaha apakah sesuai dengan peruntukan. Ya, itu dia. Ya kan untuk menjadi hak guna usaha kan ada syarat. Salah satunya memang difungsikan, harus digunakan, harus digunakan. Karena kalau tidak salah hak guna tanah itu usianya kan kalau tidak salah setiap 25 tahun baru diperbarui lagi ya. 25 tahun. 25 diperbarui, Iya, iya. demikian seterusnya. Dan dia sebenarnya kalau tidak salah ya, dia hanya 2-3 kali mungkin diperpanjang, jadi paling tidak batasnya sampai 75 tahun, kemudian dikembalikan kepada negara. Dan itu kan waktu yang saya kira yang cukup panjang. Ya, seumur manusia lah kalau Seumur 75. manusia lah gitu ya. Satu generasi. Satu generasi. Dan di Sulut itu kan sebenarnya banyak tanah-tanah yang dimiliki oleh negara ya, yang sudah digunakan. Itu saya tahu misalnya contoh di bagian Minsel sana, di jalur Trans Sulawesi itu banyak sekali tanah-tanah negara. Tanah negara yang sudah dia menjadi hak guna usaha, hak pakai ya. Dan ada beberapa yang sudah beralih digunakan oleh negara. Contohnya kalau tidak salah itu yang kantor bupati Minahasa, itu kan memang itu di areal yang disebut Alar, itu tanah negara. Tentu kalau untuk peruntukan untuk negara ya oke. Tapi kalau untuk kelompok usaha tertentu tentu dia mempunyai aturan harus yang harus ditaati. Kita kembali ke topik Andreas, bahwa mafia tanah sejak dulu sudah ada. Tapi saat ini seiring waktu tanah semakin sempit, tanah semakin kecil, dan pembangunan semakin terasa, tentu bisnis tanah ini semakin menjanjikan dan semakin disadari oleh sekelompok orang, sehingga muncullah yang dikatakan mafia tanah ini. Mafia tanah sekelompok orang yang mau menguasai tanah, dikatakan ya kalau di segi menguasai tanah dengan cara-cara yang tidak benar. Artinya gini, mereka menguasai tanah dengan tidak mengikuti aturan hukum juga. Itu dari aspek hukum. Dari aspek hukum. Mereka menguasai tanah, kepemilikan tanah dengan tidak sesuai aturan, sehingga bahkan di negara ini salah satu faktor yang menjadi masalah itu. Kadang misalnya tanah ini dulunya ternyata dimiliki oleh orang tertentu, tapi tiba-tiba dia berpindah tangan. Dan anehnya sudah di kepemilikan itu dia juga bisa mengurus sertifikat kepemilikan. Tapi setelah tinggal dilihat risalah tanahnya, sejarah tanahnya, kenapa ini tiba-tiba sudah dimiliki oleh si A? Padahal ini memang dari dulu memang C. Tapi setelah C itu dia ternyata C mungkin sudah meninggal, karena anak cucunya diklaim oleh A. Tapi yang membedakan di C tentu dia ada sejarah tanah. Oh ini memang keturunan saya punya. Ini di A dia mempunyai sertifikat juga, karena dia mungkin mempunyai uang, dia bisa mengurus, tapi risalah tanahnya tidak jelas. Nah itu tentu jadi masalah di hukum. Dan di Indonesia ada banyak sekali faktor, ada banyak sekali tanah yang memiliki sertifikat ganda. Ada juga tanah yang yang tumpang tindih. Satu objek tanah mempunyai 2-3 sertifikat dengan ukuran yang berbeda. Saya pernah tanya ke orang hukum gimana ya? Tentu yang benar adalah apabila dia mempunyai objek tanah,
kemudian ukuran-ukurannya sesuai dengan yang ada di sertifikat. Jadi ketika diukur ya antara sertifikat dengan fakta di lapangan, memang benar. Tapi walaupun dia mempunyai sertifikat, tetapi luas tanahnya tidak sesuai dengan ini, bahkan batas samping kiri kanannya tidak sama dengan di ini, ya dia dianggap gugur, dianggap bahwa bukan ini. Artinya tanah yang tidak mempunyai, yang tidak tahu di mana. Artinya gini, sertifikat yang benar, sertifikat tanah yang benar adalah sertifikat yang panjang lebarnya atau keberadaan tanahnya sesuai antara sertifikat dan fisik sama. Dan fisik sama. Begitu. Ya. Kalau tidak sama, dianggap bukan tanah itu. Ya. Bukan tanah, tidak tahu tanahnya yang tanah yang mana. Ya, jadi tentu ini Tribuners, kita juga hati-hati ya dalam membeli tanah, agar supaya kita tidak terjebak dengan mafia tanah, terutama tentu para investor. Tentu membelilah tanah kepada orang yang tepat, atau langsung aja ke pemilik ya, pemilik. Kalaupun mereka biasanya tanah-tanah yang ratusan hektar itu tentu memakai jasa broker juga. Ada kan sekarang broker yang memang resmi. Ya. Broker resmi itu era dan lain sebagainya. Iya. Tidak mengapa, tapi memang tentu harus diketahui juga oleh pemiliknya yang tanah yang asli, sehingga ketika membeli tidak terjebak dengan hal-hal yang seperti tema kita, yaitu mafia tanah ya. Dan Tribuners, seperti biasa perbincangan ini tentu ada batasnya ya, ada waktunya. Bu Andreas, kira-kira Bu Andreas melihat gimana? Tadi kita sudah bicara tadi soal investasi, sudah sempat menyentil bahwa tanah ini akan dibutuhkan terus ya, akan dibutuhkan, terutama dikatakan tadi bahwa oleh manusia, karena manusia ini selalu ada pernikahan, membentuk keluarga baru, sehingga tanah ini diperlukan minimal untuk mereka ya. Ini yang penduduk biasa. Belum lagi kalau kita bicara soal investasi ya. Investasi tentu membutuhkan areal tertentu, tanah yang demikian luas. Demikian luas. Kira-kira menghadapi ini, apa yang harus dilakukan oleh imbauan tentu oleh pemerintah? Apakah seperti sekarang hanya sekedar membentuk Satgas Mafia Tanah, atau ada hal lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Kedepannya, terutama generasi-generasi muda, sekarang trennya banyak orang tidak punya tempat tinggal. Jadi sistem sewa apartemen atau semacam rumah Yesus begitu, itu akan menjadi tren. Karena apa? Para pemilik modal tanah ya, modal tanah itu kedepannya mereka tidak akan mau lepas, tetap mereka akan kuasai. Sedangkan banyak generasi yang dari golongan menengah ke bawah, orang tuanya tidak mewarisi apapun. Ya. Dan diprediksi juga oleh Menteri Keuangan, harga rumah juga selangit. Ya. Trennya ke depan, untuk tempat tinggal itu akan sewa menyewa jadi tren di masa depan. Orang sudah tidak berpikir lagi hak milik. Hak milik, ya. Karena umur manusia juga ada batasnya. Ya. Generasi akan datang, ya lu sewa sendiri. Betul. Kan sekarang ini masih banyak yang terjadi di masyarakat. Oh, ini untuk anak saya nomor ini untuk ini kan. Nah, suatu ketika mereka sudah tidak berbagi lagi. Apa yang mau dibagi sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya. Begitu kira-kira Bung Hasbi. Terus nilai ekonomi tanah makin hari makin melambung, makin selangit. Ya. Sampai suatu ketika orang atau rakyat tidak mampu lagi beli. Itu sudah terjadi saat ini di Jakarta. Pak orang masih belum ya. Tapi ya di Jawa, bukan di Jakarta, di Jawa pokoknya kebanyakan sudah begitu. Sudah terjadi. Di perkotaan tentu. Kalau di kampung-kampung mungkin masih ya. Mereka sampai tinggal di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Nah, itu karena mereka tidak sanggup lagi membeli tanah ya. Bahkan untuk menyewa pun sudah tidak ada duit mereka. Betul. Ya. Dan Tribuners, tentu bincang-bincang ini
harus diakhiri. Dan saya kira menarik ya perbincangan ini, karena apa? Karena terkait bicara soal tanah, dan biasa bicara soal mafia tanah sebenarnya boleh dikata perbincangan yang klasik ya, dari dulu ada, tapi tentu mafia tanah ini semakin hari semakin mengganggu, semakin membuat tidak nyaman para pengatur negara ini atau pemerintah, karena tentu permainannya semakin meresahkan sekelompok masyarakat, investasi, dan masyarakat yang membutuhkan tanah ya. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, boleh saya minta ada closing statement, pesan atau hal apa saja bisa silakan Bu Andreas. Oke, para penggemar Tribuner, tidak banyak hal yang boleh saya katakan soal tanah ini. Tetapi kalau Anda punya tanah, jangan jual. Apalagi dijual ke mafia, karena di belakangnya adalah para kapitalis yang mengeruk keuntungan dari orang petanah. Yang kedua, mari kita generasi muda pandai menyimpan uang untuk bekal kita siap rumah. Karena apa? Makin hari rumah makin mahal. Jadi kalau kita tidak pandai menabung, suatu saat Anda tidak akan punya rumah sampai Anda meninggal. Jadi pergunakan waktu. Tidak ada kerja yang tidak baik. Kerja yang tidak baik adalah ketika Anda kerja tetapi Anda tidak bisa menabung. Itu kerja yang tidak baik. Jadi usahakan Anda menabung untuk masa depan Anda. Terima kasih Bu Mas. Ya. Dan tentunya saya Asyul Mintang dari Tribun Wakudapa mengucapkan terima kasih ke Bung Andreas Sabawa yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang dengan tema memberantas mafia tanah. Dan tentu saya berharap ke Tribuner, semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat ya, boleh menjadi pengingat kita bahwa tanah semakin hari semakin mahal. Kita hidup di bumi ini semakin kesulitan untuk mendapatkan tanah, sehingga bagi kita yang masih leluasa mempunyai tanah, ya tahanlah itu untuk anak cucu ya, untuk anak cucu, dan pergunakanlah untuk usaha-usaha kita yang tentu membutuhkan modal dasar adalah tanah sebagai tempat untuk membuka usaha. Dan sekali lagi tentu saya mengucapkan juga terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan Tribun Wakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.